Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi FR tahun lalu serta materi SKB Kesehatan Umum, khususnya adalah tentang PHBS, Germas, dan kemudian perilaku cerdik, patuh, dan STBM. Jadi, kisi-kisi FR tahun lalu maksudnya adalah beberapa contoh soal maupun materi yang keluar saat SKB Kesehatan Umum pada saat tahun 2018 maupun tahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah saya rangkum beberapa materi yang keluar ataupun soal-soal yang keluar. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang soal FR tahun 2018 yang keluar tentang visi misi Kemenkes, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini adalah tentang kesehatan. Yang ketiga nawacita terkait kesehatan, MDGs pada tahun lalu MDGs, dan untuk mempelajari lebih lanjutnya teman-teman bisa mempelajari tentang SDGs, HKN, CTPS, SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan ini terdapat pada undang-undang terkait jaminan kesehatan. Imunisasi dasar apa saja yang diberikan pada bayi dan balita. Kemudian ada UKBM. UKBM merupakan singkatan dari Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. Di antaranya adalah Posyandu, Poskeskel, kemudian Poskestren, dan lain-lain. Ada 10 jenis UKBM yang sudah saya bahas. Kemudian tentang pemberdayaan masyarakat. Kemudian tentang Puskesmas. Bagi teman-teman yang memilih formasi di rumah sakit, tidak menutup kemungkinan beberapa soal tentang Puskesmas akan keluar. Dan undang-undang terkait kesehatan ini juga sudah saya bahas. Peraturan terkait rumah sakit, hari-hari penting kesehatan, Gentas, Gerakan Berantas Obesitas. Gentas ini terkait dengan obesitas, kemudian Desa Siaga, RPJMN terbaru, Strategi Kemenkes, Germas, PHBS, Cerdik, dan Patuh akan saya bahas. Selain ini sudah pernah saya bahas dan teman-teman bisa cek pada playlist yang terkait dengan SKB Kesehatan Umum maupun materinya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Terdapat 6 kegiatan Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik, 2. Peningkatan perilaku hidup sehat, 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, 5. Peningkatan kualitas lingkungan, 6. Peningkatan edukasi hidup sehat. Pada saat ini, Germas lebih fokus dengan 3 kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, memeriksa kesehatan secara berkala. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang melibatkan otot rangka dan mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah paling sedikit 30 menit setiap harinya, dapat dilakukan di sekolah, di rumah, dalam perjalanan, tempat kerja maupun tempat umum. Fokus kegiatan yang kedua adalah konsumsi sayur dan buah. Kita lihat kenapa konsumsi sayur dan buah penting, karena mengandung serat tinggi vitamin mineral yang mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Manfaat dari makanan berserat itu sendiri yang pertama adalah mencegah diabetes, 2. Menurunkan berat badan, 3. Membantu proses pembersihan racun, 4. Memperindah kulit, rambut, dan kuku, 5. Membantu mengatasi anemia, 6. Melancarkan buang air besar, 7. Membuat awet muda, 8. Mencegah kanker, Terakhir, membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Sekarang kita lihat porsi untuk konsumsi sayur dan buah. Yang pertama, konsumsi sayur, yaitu 2 porsi sayur setiap hari. Porsinya adalah 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayuran segar atau setengah mangkuk sayuran matang. Jadi itulah proporsi dari 2 porsi sayur setiap hari. Sedangkan untuk buah-buahan dimakan 2-3 porsi sehari. Nah,
Buah-buahan dan sayuran seperti apa yang kita pilih? Yang pertama adalah pilih buah dan sayur yang bagus dan segar. 2. Bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya. 3. Manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah. Vitamin apa saja yang terdapat dalam sayuran dan buah? Kita bahas satu persatu. Ada vitamin A, D, E, K, B, C, dan B12. Kita bahas satu persatu. Untuk vitamin A, fungsinya adalah pemeliharaan kesehatan mata. 2. Vitamin D untuk kesehatan tulang. Vitamin E untuk kesuburan dan awet muda. Vitamin K untuk pembekuan darah. Selanjutnya yang keempat, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin B fungsinya mencegah penyakit beri-beri. Yang terakhir adalah vitamin B12 yaitu untuk meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya kita bahas tentang proporsi dan porsi mengkonsumsi sayur dan buah menurut WHO, yaitu adalah 400 gram buah dan sayur setiap hari. Menurut Pedoman Gizi Seimbang di Indonesia menyarankan mengkonsumsi sayuran 3-5 porsi dan buah-buahan 2-3 porsi setiap harinya. Fokus kegiatan Germas yang ketiga adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Mari kita lihat. Yang pertama adalah cek tekanan darah. Jadi tekanan darah ini adalah salah satu cara untuk deteksi dini risiko penyakit hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Untuk pemeriksaan normal, jika di bawah 140/90 mm Hg. Yang kedua adalah cek gula darah. Fungsinya di sini untuk menunjukkan kadar glukosa dalam darah yang nantinya bisa mendeteksi masalah diabetes. Dikatakan normal jika kadar gula darah dalam darah terdapat kurang dari 100. Yang ketiga, cek lingkar perut. Batas aman lingkar perut untuk pria adalah 90 cm, wanita 80 cm. Apa yang terjadi jika lemak perut berlebihan, maka akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang IMT atau Indeks Massa Tubuh, yang adalah perhitungan jumlah berat badan normal yang tepat dihitung dari tinggi dan berat seseorang. Cara menghitungnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dari tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. 4. Cek kolesterol total. Cek kolesterol total ini biasanya terdiri dari LDL, HDL, trigliserida atau lemak yang dibawa dalam darah berasal dari makanan yang kita makan. Hasil tes darah biasanya berupa angka-angka. Ini adalah penjelasan dari LDL, HDL, dan trigliserida. Ini teman-teman dapat baca sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah cek arus puncak expirasi. Untuk apa cek ini dilakukan? Biasanya untuk uji fungsi paru dan biasanya dilakukan pada penderita asma atau berbagai penyakit obstruktif lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru. 6. Deteksi dini kanker leher rahim. Cara yang paling umum untuk deteksi dini kanker leher rahim ini adalah tes pap smear atau tes IVA. Untuk tes pap smear ya bisa dilakukan di rumah sakit, klinik dokter kandungan, ataupun laboratorium terdekat dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih. Kemudian, pap smear ini dilakukan jika tidak dalam keadaan haid maupun hamil. Yang kedua, tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat ini digunakan untuk mendeteksi kanker dengan cara mengoleskan larutan asam asetat pada leher rahim. Metode IVA ini sangat sederhana dan dapat dilakukan di puskesmas dan hasilnya cukup sensitif serta terjangkau. Berbeda dengan pap smear, pemeriksaan IVA ini dapat dilakukan kapan saja, termasuk saat menstruasi, saat asuhan nifas, atau pasca keguguran. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya tidak berhubungan intim minimal 2 hari sebelum pemeriksaan. Apa yang menjadi risiko dan penyebab kanker leher rahim? Yang pertama adalah terinfeksi virus kanker serviks atau HPV, kemudian menikah muda di bawah 20 tahun, 3. Sering berganti pasangan, 4. Menular melalui hubungan seksual, 5. Merokok. Kenapa deteksi dini kanker leher rahim termasuk ke dalam gerakan fokus Germas? Karena kanker leher rahim masih menjadi ancaman kematian nomor 1 bagi perempuan Indonesia. Oke, itulah materi tentang Germas.
Untuk video selanjutnya akan kita bahas tentang PHBS,